selamat datang di channel Alfi99. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat penonton setia aku doain ya, semoga semuanya sehat-sehat, rezekinya juga lancar gitu ya. Amin amin. Lama tak jumpa, udah beberapa minggu ini aku nggak upload video, maaf banget, memang banyak kerjaan gitu ya. Oke, kali ini aku bakalan menceritakan masih seputar cerita pribadi aku ya, dan aku mau nyeritain bukan dari diri aku sendiri tapi melainkan adik aku. Penasaran cerita apa yang aku bakalan kasih ke kalian? Jangan lupa, jangan di skip ya. Oke. Terus dari pengalaman yang aku bilang ingin saya ceritakan ini, kenapa sih aku selalu mesen sama ponakan, sama murid-muridku di sekolah, itu saya bilang kadang-kadang seseorang itu selalu menilai orang lain itu bukan dari kebaikannya gitu guys, tapi memang benar rata-rata orang menilai kita itu dari penampilan saja gitu. Ini yang membuat kita itu merah hidup kita itu tidak barokah, kadang-kadang memang seperti ini gitu. Dan ada kaitannya, kenapa saya bilang seperti itu, ada kaitannya dengan kisah yang ingin saya sampaikan itu. Pertama ingin saya ceritakan adalah tentang adik saya, namanya Amir Mahmud. Dia sering dipanggil waktu kecil itu Uut ya, sampai sekarang alhamdulillah dia sudah umur sekitar 20 tahun. Dan kejadian ini yang saya ingin sampaikan ini sudah kejadian lama sekali waktu saya SMP. Tapi kenapa saya ceritakan, karena kisah ini adalah termasuk cerita yang tidak bisa dilupakan oleh keluarga saya gitu guys. Jadi ceritanya gini, adik saya Amir itu umurnya baru 5 tahun. Biasalah ya, anak cowok itu kalau main itu mana-mana udah biasa. Jadi umurnya itu masih sekitar 5 tahun, sekolahnya berarti masih di taman kanak-kanak gitu. Nah sedangkan waktu itu orang tua saya udah biasa kalau yang namanya anak cowok siang-siang udah gak di rumah, itu udah biasa dikira mainnya di deket-deket sekitar rumah itu aja. Nggak tahu kan, ibu saya waktu itu asik aja masak di dapur gitu. Nah ternyata waktu itu adik saya itu diajak sama temennya itu lumayan agak, kalau dibilang orang sini namanya beling gitu. Beling itu anak yang bandel amat gitu ya. Nah tidak saya sebutkan nama temannya itu, saya nggak berani menyebut, pokoknya adalah ya. Jadi waktu itu diajak sama temennya mainnya di jalan raya gitu. Menurut pelajaran PKN waktu saya dulu sekolah di SD, ada pelajaran yang memberikan pertanyaan bahwa bermain tidak boleh di jalan raya gitu. Memang benar itu, saya bilang benar, karena bermain di jalan raya itu sangat menurut saya berbahaya sekali ya guys. Karena apa itu berbahaya? Karena memang jalan raya itu banyak sekali lalu lalang mobil yang begitu banyak ya. Nah di waktu itu adik saya itu disuruh sama temennya untuk terlentang di tengah-tengah jalan raya gitu guys. Yang namanya anak cowok pasti gini ya, gengsi gitu, walaupun anak-anak masih umur 5 tahun, tapi dia kan saya nanti malu lah kalau nggak berani gitu. Coba kamu ya Mir, mau nggak situ, berani nggak, kan digituin sama temennya, berani nggak sih kamu tidur di tengah-tengah jalan raya itu. Terus adik saya mau aja gitu guys. Akhirnya dia memilih untuk memberanikan terlentang di tengah-tengah jalan raya gitu. Tidak disangka di arah kejauhan itu adalah truk yang melaju sangat cepat sekali. Di waktu itu dia spontan untuk berjalan ke pinggir lari, tapi akhirnya tidak terselamatkan gitu. Maksudnya tetap dia menghindar tapi tetap tertabrak. Nah setelah itu terjadilah tabrakan liar gitu, rame lah itu. Pada waktu kejadian itu pas tepatnya di jalan raya itu pas di depan balai desa di desa saya. Nah, di waktu bersamaan juga
di balai desa itu ada pembuatan KTP massal gitu. Jadi penduduk desa saya itu rame-rame di situ. Semua orang itu bilang, ah ini bocah udah meninggal. Darahnya itu sampai berceceran di jalan raya. Darahnya adik saya itu semua. Sampai orang yang lain yang dengar beritanya itu dikira adik saya sudah meninggal. Setelah itu ada seseorang ibu-ibu yang menggendong adik saya itu, saya lupa namanya, digendonglah, kemudian diangkatlah adik saya itu, kemudian dibawa ke puskesmas terdekat. Dibawalah ke puskesmas terdekat, ternyata menurut dokter ini parah, jadi harus dirujuk ke rumah sakit daerah gitu guys. Masuklah ke rumah sakit daerah gitu. Kita waktu itu saya nggak ikut, saya di rumah aja. Waktu itu saya juga bingung mau ngapain, saya juga sedih gitu. Baru kali ini adik saya kira-kira meninggal atau bisa hidup lagi ya, saya cuma mikir kayak gitu waktu itu. Teruslah dibawa ke rumah sakit umum daerah gitu. Akhirnya dia masuk di sana sekitar 2 jaman, itu nggak dilayanin sama sekali guys. Itu yang bikin ibu saya, bapak saya, kakak saya yang nganterin itu sedih banget. Akhirnya dirujuk lagi, disuruh ke, kalau mau operasi di RSUD itu nggak, alatnya belum lengkap, jadi nggak bisa gitu. Akhirnya harus dirujuk ke Semarang waktu itu. Jadi rumah saya itu di Sarang dan adik saya itu harus dirujuk ke Semarang gitu, ke rumah sakit provinsi tuh, umumnya juga. Nah, perjalanannya antara Rembang, rumah sakit Rembang itu menuju Semarang itu luar biasa guys. Jadi perjalanan yang dialami itu ternyata waktu itu hujan begitu deras sekali gitu. Hujan deras, begitu ada badainya juga. Waktu itu ibu saya di mobil ambulan itu cuma bisa diem nangis berdoa gitu. Ibu saya nggak bisa ngomong apa-apa. Terus sampailah di rumah sakit tersebut ya. Saya tidak ingin menyebutkan ini rumah sakit mana. Pasti teman-teman semua kalau sering ke Semarang pasti tahulah rumah sakit yang terkenal di Semarang itu apa aja. Ya. Masuklah di rumah sakit tersebut. Belum ngapa-ngapain, baru turun dari mobil, kemudian di kamar darurat ya, belum diapa-apain juga. Ini kan ini parah banget nih. Dilihat sama susternya, kalau nggak salah entah susternya atau dokternya katanya, dibilang minta maaf Pak, ini anaknya sudah meninggal dunia gitu. Itu anak belum diapa-apain, bener, belum diapa-apain, belum diperiksa, belum dikasih pertolongan pertama di situ. Terus entah itu dokternya atau susternya waktu itu ngomong kalau adik saya ini sudah tidak bernyawa lagi. Terus bapak saya marah lah, muaranya kayak di sinetron gitu guys. Mungkin kalian pernah nonton sinetron yang ada ceritanya mirip dengan yang saya ceritakan ini. Bapak saya itu kemudian nangis marah-marah sama suster-suster di situ. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa katanya, anak saya itu masih hidup tapi dibilang dia meninggal. Maksudnya piye? Maksudnya itu gitu. Marah sambil nangis. Kenapa? Dari sini saya menyimpulkan bahwa seseorang itu memang benar menilai kita itu bukan dari apa yang kita punya, apa yang kebaikan yang kita punya, tapi apa memang dari penampilan. Padahal di zaman sekarang itu yang namanya kaya miskin itu sama penampilannya ya, menurut saya untuk saat ini. Ya namanya orang kalau udah dapat musibah, dapat kabar musibah itu nggak bakalan menyiapkan segala sesuatu. Kalau orang berpergian dengan rasa santai itu pasti pakaiannya yang bagus, kalau perempuan pasti dandan. Kalau ini waktu itu kan udah panik, jadi nggak mikirin penampilan mau pakai apa itu, nggak ngurusin itu. Yang penting saya ketemu anak saya gitu kan waktu itu gitu. Akhirnya kita sambil marah kita berbalik arah. Akhirnya waktu itu kakak saya, kemudian sepupu saya diskusi yang nganterin adik saya itu di mobil itu untuk membawa adik saya itu ke rumah sakit Muhammadiyah.
Rumah sakitnya akan saya sebut, jadi rumah sakitnya namanya Rumani Muhammadiyah Semarang. Masuk di sana, alhamdulillah dilayani dengan baik, kemudian langsunglah dioperasi adik saya itu. Alhamdulillah, dan sekarang setelah operasi, jalan operasi dan kontrol itu, jadi ternyata kena kepalanya, kegerotaknya, ternyata itu keselakaannya dan ini kakinya patah gitu. Di situ dikasih gip, waktu itu pulang-pulang dia bawa kakinya dikasih gip. Jadi dikira orang-orang, kenapa ya Ut, itu kakinya kenapa, dibilang gitu kan masih kecil, digodain sama orang-orang, itu kok kakinya ada semen gitu. Jadi dia pakai gip itu, semen yang warna putih di kakinya sekitar 6 bulan di rumah. Jadi kontrol lagi sampai sekitar 6 bulan. Nah, di situ waktu itu biayanya mahal banget. Untungnya orang tua punya kayak tanah, punya kayak hewan peliharaan yang bisa dijual waktu itu sekitar tahun 2000-an ya. Berarti saya waktu SMP itu menghabiskan biaya sekitar 20 juta lebih gitu. Kalau orang tua saya nggak mikir ini uang mau habis, apa yang kita punya habis nggak apa-apa, yang penting anaknya ini selamat. Nah, dari kisah yang aku ceritain kali ini itu ada beberapa hal yang menurut saya bermanfaat ya untuk kita semua. Yang pertama, kita sebagai orang tua itu kalau punya anak kecil itu tolong diperhatikan tempat mereka bermain, kenapa jam mereka bermain, kapan mereka harus kembali ke rumah, itu memang harus perhatikan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita memandang orang lain gitu, menghargai orang lain, jangan menilai orang lain dari segi penampilannya saja gitu. Kemudian yang ketiga, ada pelajaran lagi yang paling berharga. Kadang-kadang itu uang itu tidak ada apa-apanya, yang terpenting adalah anak kita. Oke, sampai di sini cerita aku ya guys. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua di sana. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.